Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk pekan ke 11 ya ini ya. Kita akan melanjutkan. Sebenarnya saya pengen langsung ke persamaan umum derajat 2, tapi sepertinya ini agak penting, cukup penting ya buat Anda. Jadi irisan kerucut pada koordinat polar. Nanti seperti apa bentuk irisan kerucutnya dan persamaannya nanti seperti apa gitu ya. Ini sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik, ini kemarin gambar-gambar dari irisan kerucut ya. Kalau kita punya kerucut seperti ini, kita iris dengan berbagai cara, kita akan mendapatkan empat bangun datar. Yang pertama bisa lingkaran, kemudian bisa elips, bisa hiperbola, dan bisa parabola. Tergantung bagaimana cara memotongnya. Kalau memotongnya lurus seperti ini, kita akan dapatkan lingkaran. Kalau miring, kita akan dapatkan elips. Kalau miringnya sejajar dengan ini, sejajar dengan istilahnya apa ini, garis selimut ini, saya lupa penampakan selimut ini, dia akan jadi parabola. Kemudian kalau dipotong tegak seperti ini, kita akan dapatkan hiperbola. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana persamaan irisan kerucut tadi dalam koordinat polar gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Stewart ya. Ini yang sudah saya share di tugas. Di tugas itu ada perintah tugasnya dan ada file di halaman bawahnya itu kan ada materinya lah. Itu materinya tentang ini, tentang persamaan irisan kerucut pada koordinat polar. Ini yang pertama adalah bagaimana kita melihat atau membedakan antara satu bentuk irisan kerucut dengan yang lain berdasarkan eksentrisitasnya ya. Jadi berdasarkan eksentrisitasnya sudah kita ketahui kemarin, untuk ketiganya itu, baik dia elips, kemudian dia parabola maupun hiperbola, ketiganya memiliki nilai E atau yang kita sebut sebagai eksentrisitas gitu ya, atau eksentrisitas gitu, yang dia merupakan perbandingan dari panjang PF ke panjang PL. Ini yang kemarin ada mahasiswa kelas A atau kelas B, saya lupa, yang tanya dapatnya nilai dari mana, sudah saya jelaskan. Nah, ini untuk membedakan apakah dia elips atau hiperbola atau parabola, itu perbedaannya ini. Jadi kalau dia elips, nilai E-nya itu kurang dari 1, eksentrisitasnya kurang dari 1, itu dia akan menjadi elips. Terus kalau E-nya itu pas sama dengan 1, dia akan jadi parabola ya. Dan kemudian jika nilai E-nya itu lebih dari 1, dia akan jadi hiperbola ya. Nah, kemudian di sini bentuk umum persamaan umum derajat 2-nya adalah seperti ini. Kita punya dua bentuk umum ini. Yang pertama dia pakai cos, yang kedua dia pakai sin ini ya. Jadi baik dia nanti elips maupun parabola maupun hiperbola, semuanya memiliki bentuk umum persamaannya seperti ini. Di ED per 1 plus minus, ini salah satu ya maksudnya ya, bisa plus bisa minus, kalikan plus minus E cos theta. Terus yang kedua, R sama dengan ED per 1 plus minus E sin theta. Jadi bedanya pada ini aja. Yang di sini ini cos theta, yang di sini ini sin theta. Nah, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap persamaannya nanti. Bentuk gambarnya akan seperti apa gitu ya. Lah, kita bisa melihat nanti nilai E-nya adalah berarti pada bagian bawah ini
pada bagian bawah yang dikalikan dengan cos theta atau yang dikalikan dengan sin theta di sini, dia adalah nilai eksentrisitasnya. Ya. Ini kalau di sini nanti berarti kalau dia kurang dari 1, ini dia akan jadi elips itu. Kalau dia lebih dari 1, dia akan jadi hiperbola. Kalau dia sama dengan 1, dia akan jadi parabola. Nah, kemudian kita akan lihat kira-kira tanda plus minus dan cos sin ini efeknya apa pada gambar nanti di sini ya. Di sini. Ini jadi harusnya memberikan sebuah gambar ini dulu ya, sebentar, mohon maaf. Seharusnya memberikan gambar ini dulu. Nah, ini tadi lupa. Apa belum saya masukkan ke slide. Jadi perlu kita ketahui nanti kalau dalam persamaan ini, dalam koordinat polar itu, yang terletak pada pusat koordinat itu bukan pusat elips gitu ya, bukan pusat hiperbola, melainkan fokusnya. Jadi di sini fokusnya itu yang apa namanya, dia berada tepat pada pusat koordinat. Jadi ini koordinatnya ini Y, ini sumbu koordinat X di sini. Meskipun kalau kita apa namanya transformasi ke dalam koordinat polar itu kita nggak punya XY ya, kita hanya punya satu sumbu utama ini. Tapi maksudnya kalau ini kita berimpitkan sumbu utama polar ini pada koordinat kartesius, maka pusat koordinat ini yang letaknya di sini itu bukan pusat elips atau bukan pusat hiperbola gitu ya, atau bukan puncak parabola, melainkan fokusnya. Fokus dari ketiga benda tadi itu, fokus dari ketiga bangun itu yang terletak pada pas pusat koordinat, gitu ya. Itu yang perlu kita pahami bersama dulu. Kemudian jarak dari fokus ini ya ke ini ke bangun ini atau titik-titik yang ada pada bangun datar itu, pada irisan kerucut itu yang nanti menjadi R-nya kan gitu ya. R itu kan semacam jari-jari kalau itu pada lingkaran. Tapi kalau dia tidak harus lingkaran, maka yang penting dia adalah jarak suatu titik terhadap pusat koordinat. Jadi Anda bisa ingat kembali, Anda bisa buka kembali materi tentang tentang koordinat polar pada dimensi 2 itu ya. Apa itu R? Dan nanti titik di setiap sudut itu akan ditentukan oleh persamaan yang tadi itu, persamaan ini tadi. Jadi misalkan di sudut 0, tetanya 0, nanti jari-jarinya berapa, nanti kita akan mendapatkan ini di sini ya. Kemudian di theta sama dengan 30 derajat, nanti dihitung berapa, kita akan mendapatkan R-nya sekian. Saat theta sama dengan 45 derajat, kita akan dapatkan sekian. Saat theta sama dengan 90 derajat, nanti dimasukkan ke rumus tadi, kita akan dapatkan berarti titiknya di sini. Dan nanti kumpulan titik-titik itu kalau kita hubungkan, dia akan membentuk suatu irisan kerucut. Entah dia parabola, entah dia elips, entah dia hiperbola. Itu yang perlu kita pahami dulu ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini kalau kita aplikasikan pada parabola, nanti yang lain mengikuti ya. Nanti yang hiperbola, kemudian yang elips, nanti cara membedakannya mengikuti parabola ini. Jadi perhatikan di sini, ini adalah sumbu koordinatnya ini. Kemudian fokusnya terletak pada pusat koordinat ini ya, ini fokusnya. Kemudian ini ada garis ini bukan sumbu koordinat, melainkan ini adalah garis arah atau garis direktris. Lah, ini untuk yang cos dulu. Kalau persamaannya itu menggunakan cos gitu ya, maka bentuk irisan kerucutnya, meskipun ini gambarnya parabola ya, tapi nanti yang hiperbola dan elips juga mengikuti, dia akan berbentuk
horizontal. Horizontal berarti menghadap kanan kiri. Baik, nanti elips juga gitu. Elips juga nanti berarti menghadap kanan kiri. Ingat dulu itu ya, itu kalau cos. Nah, kalau menggunakan sin ini, kalau persamaannya menggunakan sin, maka bentuk irisan kerucut itu akan menghadap atas bawah atau vertikal. Gitu ya. Jadi letak fokus dan puncaknya itu akan searah dengan sumbu Y, itu kalau menggunakan sin. Tapi kalau menggunakan cos tadi, letak fokus dan puncaknya itu akan searah dengan sumbu X, atau yang kemarin kita sederhanakan atau kita sebut dengan membentuk horizontal gitu ya. Itu kalau cos. Nah, kemudian bedanya tanda plus minus di sini apa? Plus minusnya ini, perhatikan di sini. Kalau nilainya eksentrisitas itu plus ini kan, karena nilai plus ini kan berarti mengikuti nilai eksentrisitasnya ini. Sini ini. Kalau ini plus atau positif, maka letak garis arah itu berada di sebelah kanan fokus. Fokusnya di sini, letak garis arah berada di sebelah kanan. Artinya apa? Berarti nanti puncaknya juga berada di antara keduanya, berarti puncak akan berada di antara garis arah dan fokus ini. Sehingga nanti bentuk apa namanya? Bentuk parabolanya itu, kalau parabola dia akan menghadap ke kiri. Ini ya, menghadap ke kiri. Terus kalau tandanya eksentrisitas itu minus di sini, bagian penyebut ini dia minus, maka fokusnya di sini, fokus selalu berada pada pusat koordinat ini. Kemudian garis arahnya itu di sebelah kiri berarti. Ya. Ini. Jadi kalau ininya minus, maka garis arahnya berada di sebelah kiri fokus. Sehingga puncak, ini ya, puncak kan berada di antara ini berarti fokus dan garis arah di sini. Dia akan berada di sebelah kirinya fokus, sehingga bangun itu atau parabola itu akan menghadap ke kanan. Gitu ya. Itu bedanya plus minusnya tadi. Itu khusus untuk yang cos ya. Cos itu berarti yang horizontal ini. Nah, nanti bagaimana kalau yang sin? Nah, ini. Kalau yang sin, kalau tanda eksentrisitasnya itu plus, tanda yang bawah ini positif, berarti garis arahnya itu berada di sebelah atasnya fokus. Jadi kalau fokus di sini, garis arahnya di atas ini ya. Ini garis arah. Sehingga puncaknya berada di antara keduanya di sini. Jadi kalau puncaknya di atasnya fokus, berarti gambar bangunnya menghadap ke bawah. Itu ya, menghadap ke bawah sini. Atau sebagian besar bangunnya itu berada di bawah sumbu utama ini nanti. Nah, kalau tanda ini yang bawah ini negatif, perhatikan di sini negatif ini. Kalau ini negatif, maka garis arahnya berada di bawahnya fokus, gitu ya. Kalau fokusnya di sini, berarti garis arahnya di sini ini, di bawahnya. Berarti puncaknya kan berada di bawahnya fokus ini. Kalau puncak berada di bawah fokus kan berarti bangun itu menghadap ke atas ke sana. Atau nanti kalau ini bentuknya hiperbola atau parabola, maka sebagian besar bangunnya nanti berada di bagian atas ini kalau elips nanti. Kalau elips ya, berarti nanti tinggal diteruskan ini muter nanti. Jadi itu ya, itu bedanya nanti tanda sin cos dan tanda plus minus ini. Ingat, tidak perlu dihafalkan sebenarnya, cukup difahami aja. Jadi Pak, mudahnya gimana Pak untuk mengingat-ingat itu? Mudahnya gini, Anda dulu ingat waktu Anda punya perubahan dari sistem koordinat Cartesius ke sistem koordinat polar dan sebaliknya itu, ada yang masih ingat X itu rumusnya R kali apa? Halo? Ada yang masih ingat nggak? R cos theta. R cos kan ini? R cos theta ya? Iya, Pak. Kalau Y itu apa? R sin theta. Nah, R sin theta itu ya. Nah, ini Anda ingat-ingat, kalau ini Anda sudah ingat nanti nggak perlu dihafalkan. Kalau ini dulu Anda sudah paham bahwa X itu adalah R cos theta dan Y itu adalah R sin theta, berarti gini nanti. Kalau ini pakai cos gitu ya, berarti
letak fokus dan puncak itu berada pada sumbu X ini. Itu ya. Ini tadi kan. Kalau dia pakai cos, berarti letak fokus dan puncak ini berada pada sumbu X. Itu aja ingat-ingatnya. Tapi kalau dia pakai sin yang bawah ini, dia pakai sin, karena kan ini tadi perubahannya ini ya, R sin theta. Kalau R sin theta itu berarti menjadi Y, ini. Maka kalau persamaannya nanti menjadi menggunakan sin, maka letak fokus ini dan puncak itu berada pada sumbu Y ini, fokus dan puncak ini. Bisa difahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kemudian plus minus tadi juga nggak perlu dihafal sih. Kalau dia plus gitu ya, plus itu Anda mulainya dari fokus ini. Mulai dari fokus di sini. Fokus anggaplah 0 gitu ya. Kemudian kalau di sini kita tambah gitu, ada tambah, berarti garis arah kalau 0 ditambahkan suatu bilangan positif itu arahnya ke kanan atau ke kiri? Halo? Kalau 0 kemudian ditambah nilainya positif itu ke arah kanan atau kiri? Kanan, Pak. Ke kanan. Jadi kalau ini plus itu, maka nanti garis arahnya ke arah kanan gini gitu ya. Ke arah kanan sana. Maka puncaknya juga berarti di sebelah kanannya fokus. Kalau puncak di sebelah kanannya fokus, maka nanti bangunnya menghadap ke kiri gitu ya. Nah, kalau ini minus gitu ya. Ini minus, maka dari fokus itu garis arah ke arah kiri gitu. Karena ininya minus. Minus itu berarti dari 0 ke arah kiri. Berarti puncaknya juga berada di sebelah kiri ini. Kalau puncak di sebelah kiri, maka nanti bangunnya itu otomatis menghadap ke kanan. Nah, yang ini juga gitu. Ini nggak perlu dihafalkan. Yang penting tadi sudah Anda tahu kalau sin dulu. Sin itu berarti fokus dan puncak berada di sumbu Y. Berarti nanti kalau masalah plus dan minusnya nanti berarti atas atau bawah gitu ya. Kalau tadi ini kan cos. Cos itu berarti puncak dan fokus berada di sumbu X. Maka nanti plus minusnya itu ke arah kanan atau kiri gitu ya. Nah, ini sin berarti atas bawah. Lah, fokusnya taruh dulu di ini, pusat koordinat itu fokusnya. Terus karena ini plus, ini sin ya, sin berarti arahnya atas atau bawah, ke arah sumbu Y. Terus karena ini plus, positif, berarti dari fokus itu naik ke atas kan gitu. Dari titik 0 itu kalau di plus itu kan naiknya ke atas. Kalau dia naik ke atas, maka garis arahnya berada di sebelah atas. Berarti puncaknya juga berada di sebelah atasnya fokus. Nah, kalau puncak di sebelah atasnya fokus, berarti kan bangunnya menghadap ke bawah seperti ini. Terus kalau ini minus, kalau fokusnya pada titik 0,0 ini, maka kalau ini minus, dari 0 itu kan ke arah bawah. Karena minus itu ya. Nah, karena dia ke arah bawah, maka puncaknya juga berada di bawah sini. Sehingga bangunnya ini menghadap ke atas. Sampai di sini, ada yang mau Anda tanyakan enggak? Halo? Perbedaan persamaan-persamaannya tadi sudah paham belum? Halo? Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke contoh soal sekarang. Nah, ini. Yang pertama ini contohnya parabola. Jadi ini, tentukan suatu persamaan dari parabola ini ya, yang memiliki fokusnya terletak pada ini, yang fokusnya terletak pada origin itu berarti pusat koordinat ya. Yang garis direktrisnya terletak pada garis Y sama dengan 6. Jadi ini suruh menentukan persamaan parabola pada koordinat polar equation, berarti persamaan polarnya gitu ya. Kuncinya di sini, kata kuncinya adalah fokusnya terletak pada pusat koordinat, kemudian garis direktrisnya pada Y sama dengan minus 6. Ini garis direktris atau garis arahnya. Berarti kan ini persamaan parabola. Kalau mau kita sketsa dulu kan gini. Anda gambar dulu sumbu koordinatnya. Terus Y sama dengan minus 6. Berarti di mana? Atas atau bawah? Apa kanan atau kiri? Bawah. Di atas bawah, kanan kiri, halo? Bawah, Pak. Bawah ya.
Ini sumbu X, ini sumbu Y, maka Y sama dengan minus 6 kan di bawah sini. Di bawah ini ada garis Y sama dengan minus 6. Fokusnya jelas di sini, sudah jelas di sini fokusnya. Berarti puncaknya di mana? Puncaknya di bawahnya fokus atau di atasnya fokus? Di bawahnya fokus. Di sini ya berarti ya. Ini puncaknya di sini, ini puncak. Berarti kira-kira gambarnya kan nanti kira-kira begini. Sketsa gambarnya kira-kira begini. Nah, kalau kita sudah punya gambaran apa namanya tentang bangunnya, tinggal kita nanti menentukan apa nilai-nilai pentingnya. Yang pertama ini, karena dia parabola, maka menurut teorema 6 yang awal tadi ya, yang sampai di awal tadi, ini, kalau dia parabola, maka eksentrisitasnya itu sama dengan 1. Maka kita punya ini, E-nya sama dengan 1 ini. Kemudian D itu adalah jarak fokus terhadap garis arah, gitu ya. Mohon maaf tadi harusnya digambar ini tadi, inilah ini. Kalau fokusnya di 0,0 ini, maka di sini itu X sama dengan D gitu ya. Sehingga segini itu D ini. Ini perhatikan. Jarak fokus terhadap garis arah ini D. Ini ke sini ini. Sehingga kalau kita kembali ke sini, karena garis arahnya kan di bawah ini, dengan persamaan Y sama dengan minus 6 ini, fokusnya terletak pada the origin tadi, pusat koordinat, ini, maka D-nya berapa? D-nya kan jangan minus 6 ya, D itu adalah jarak. D itu jarak, berarti kita pakainya positifnya ini. D sama dengan 6. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Betul ya. Jadi D itu adalah jarak, karena dia jarak maka nilainya selalu positif gitu. Jadi meskipun ini Y sama dengan min 6 di bawah, maka jarak antara 0 dengan Y sama dengan minus 6 ini tetap 6 jaraknya. Tuh. Jadi kita sudah punya ini, titik pentingnya dulu. Nah kalau sudah punya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Karena ini menghadap atas bawah, berarti kan pusat, pusat apa ini? Fokus dan puncaknya berada pada sumbu Y, gitu ya. Kalau fokus dan puncak pada sumbu Y, maka seperti yang saya jelaskan tadi ini, Y itu adalah R sin theta. Maka persamaannya menggunakan sin. Nah, di sini menggunakan sin. Gitu ya. Terus kita masukkan ke persamaan umum ini aja, yang sin, berarti yang kanan ini kan. Kita pakai yang kanan ini. Tinggal dimasukkan saja. R sama dengan E-nya 1, D-nya 6, berarti ini 1 kali 6 gitu ya. Per 1, tadi pakai plus atau minus tadi kalau menghadap atas tadi. Tadi menghadap atas berarti tadi apa? Garis arahnya di bawahnya fokus berarti pakai plus atau minus? Minus, Pak. Minus ya, karena geser ke bawah ya. Karena garis arah di sebelah bawahnya fokus, maka dia pakai minus. Minus berarti ini 1 kali 6 per 1 min E-nya 1 karena parabola ya, 1 kali sin theta. Berarti kita akan dapatkan persamaannya tadi ini. 1 kali 6 menjadi 6 yang atas, per 1 kita pakai minus, kenapa minus? Karena tadi itu. Garis arahnya ini berada ke bawah dari sumbu pusat. Dari pusat koordinat ini ya. Karena dia geser ke bawah, maka dia turun, berarti minus. E-nya 1 nggak usah ditulis nggak apa karena dia perkalian. Kalikan sin theta. Sin theta dari mana? Karena tadi fokus dan punyanya berada pada sumbu Y. Berarti kita pakai sin. Jadi ini adalah persamaannya. Jadi ini kalau diketahuinya seperti ini, kita hanya punya bahwa fokusnya pada pusat koordinat, kemudian garis arahnya adalah garis Y sama dengan min 6. Nah, ternyata dari keterangan ini saja, kita sudah bisa menentukan gambar dan persamaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham apa belum? Halo? Sudah paham belum ini? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham jangan malu sama temennya ya. Mungkin teman Anda yang jawab sudah paham, tapi mungkin ada sebagian yang memang belum paham, tanyakan aja nggak apa-apa. Bagian mana yang belum paham, nggak usah sungkan atau malu sama temennya. Nah, kalau nggak ada, berarti
sudah mewakili tadi. Satu cewek, satu cowok tadi sudah mewakili semuanya satu kelas. Semoga sudah paham semua. Nah, kita ke contoh berikutnya sekarang ini. Konsepnya sama ya, karena ini tidak seperti pada koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius kan agak beda-beda ininya. Persamaan umumnya beda-beda, tapi pada koordinat polar tuh enaknya tadi persamaannya itu sama semua malah ya. Ya bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan sih. Kelebihannya Anda nggak perlu menghafal banyak, tapi kelemahannya kadang bingung karena persamaannya sama semua. Tentunya seperti ini semua, jadi kiopo janjane gitu ya. Nah, sekarang gini, ini kebalikannya sekarang. Diberikan persamaannya, disuruh menentukan ini poin-poin pentingnya dan suruh mensketsakan. Jadi apa namanya? Menggambarkan irisan kerucutnya. Konik itu maksudnya irisan kerucut ya. Ini kalau bentuknya seperti ini, yang terpenting gitu ya, kata kuncinya adalah pada bagian ini. Nilai ini harus kita ubah ke sama dengan satu dulu yang ini. Nanti yang lain mengikuti. Pokoknya yang ini harus satu. Karena persamaan umumnya tadi, baik cos maupun sin, bagian ini harus satu gitu ya. Ini harus satu. Nilai di sini harus satu plus minus. 1 plus minus sekian. Maka kalau kita diberikan ini kok nilainya belum satu ini, kita ubah ke satu. Biar jadi satu gimana caranya? Halo? Dibagi 3, Pak. Penyebutnya saja apa keduanya? Atas bawah? Atas bawah. Atas bawah ya. Jadi baik pembilang maupun penyebut kita bagi 3 semua. Maka yang atas menjadi ini, awalnya 10 menjadi 10/3 ini. Yang ini jadi 3 dibagi 3 jadi 1. Terus yang ini 2 cos theta dibagi 3 jadi 2/3 cos theta. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, enak kita apa namanya menyelidikinya. Karena ini sudah 1. Ini 1, berarti di sini adalah eksentrisitasnya, E-nya di sini. Berarti E-nya ini lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kalau 2/3 itu? Kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti dia gambar Elips. elips itu ya. Lah ingat, kalau kita nggak rubah dulu ke sini, tapi kita menggunakan yang ini, kita pasti akan salah menilainya. Kenapa? Karena kita lihat di sini, seolah-olah ini E-nya lebih dari 1. Kita akan mengira ini persamaan hiperbola. Seolah-olah ini kan 2. Oh, hiperbola, padahal bukan. Padahal di sini nilainya belum 1. Berarti harus diubah dulu persamaannya ya. Ubah ke bentuk yang bawah ini dulu. Baru nanti kita akan tahu eksentrisitasnya berapa. Oh, ternyata eksentrisitasnya adalah 2/3. Ini. Maka dia adalah persamaan elips dulu. Oke. Kita ketemu dulu. Dia persamaan elips dulu. Terus yang atas, untuk menentukan D-nya kita menggunakan yang atas ini. Yang atas. Nah, yang atas itu adalah E kali D. Pada persamaan awal tadi ini, perhatikan. Pembilang itu adalah E kali D. Entah dia sin, entah dia cos. Pokoknya bagian atasnya ini pembilangnya itu adalah E kali D. Maka kalau dia di sini E kali D itu sama dengan 10/3, sedangkan kita sudah punya E-nya itu adalah 2/3, berarti D-nya kan tinggal dibagi aja ini. Masukkan ke sini. Berarti D itu adalah nilai ini dibagi E kan gitu ya. Berarti 10/3 dibagi E, E-nya adalah 2/3 ini. Sehingga 10/3 bagi 2/3 adalah 5. Maka D-nya adalah 5. Ya. Kita tahu dulu ini. D-nya adalah 5. Nah, D itu ingat ya, D itu jarak. Terus di sini nilainya negatif. Maka garis arahnya itu berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan atau atas atau bawah? Kiri, Pak. Kiri. Kenapa kok kiri? Kenapa enggak bawah? Karena cos, Pak. Oke, betul sekali ya. Karena di sini kita pakai cos. Kalau cos itu kan tadi R cos theta itu X, berarti puncak dan sumbu apa namanya? Puncak, fokus dan garis arah itu kan nanti ngarahnya ke arah X-nya. Berarti arah kanan kiri gitu ya. Karena nilainya ini minus, maka dia di sebelah kiri. Di sebelah kiri sejauh 5 gitu ya. Di sebelah kiri
sejauh 5 dari fokusnya atau 5 dari pusat koordinat ini. Maka persamaan garis arahnya menjadi X sama dengan min 5 gitu ya. Nanti kalau Anda nggak memperhatikan itu, Anda akan salah masalahnya. Jadi kalau Anda hanya fokus pada nilai 5-nya saja, nanti Anda akan menggambarnya pada X sama dengan 5. Padahal kita perlu memperhatikan dulu nilai ininya ya. Minusnya sama cos-nya ini. Karena dia cos, maka dia sepanjang sumbu X. Karena dia minus, maka dia gesernya ke kiri. Sehingga persamaan garis arah atau direktrisnya adalah X sama dengan min 5 ini. Itu ya. Nah ini kalau mau digambar, sebenarnya kita menggunakan perhitungan. Kalau mau rapi ya, jadi saat θ-nya sama dengan 0, R-nya berapa? Kita masukkan di sini. Kalau θ-nya 0, cos 0 itu 1, maka 1 min 2/3 itu adalah sepertiga, 10 per sepertiga itu menjadi 10. Maka saat θ-nya 0, R-nya sama dengan 10. Terus saat θ-nya saat θ-nya pi itu berarti 180 derajat ya, maka nilai cos pi itu kan min 1, sehingga ini min 1 kali min 2/3 jadi plus 2/3. 1 plus 2/3 itu adalah 5/3. Jadi 10 per 5/3 itu 10/3 per 5/3 2, sehingga saat θ-nya sama dengan pi, nilai R-nya itu adalah 2, ini 2 ya. Nanti Anda juga bisa cari lagi saat θ-nya sama dengan 90 misalkan. Saat θ-nya sama dengan 90 berarti nilai cos 90 berapa sih? Halo? 0, Pak. 0, betul ya. Berarti ini R-nya berapa nanti? 10/3. 10/3, karena ini 1 min 0 itu 1, 10/3 bagi 1, maka R-nya jadi kira-kira gini nanti ya. Kalau kita gambar gini, maka fokusan tetap di 0 sini. Fokus itu di pusat koordinat. Kemudian nanti saat θ-nya sama dengan 0, R-nya itu 10. 10 ke kanan berarti ya. Anggaplah 10 itu di sini. 10 di sini itu ya. Terus saat θ-nya sama dengan pi, R-nya 2, kecil sekali di sini. R-nya 2 di sini. Terus saat R-nya sama dengan pi per 2 atau 90, θ-nya sama dengan 10/3. 10/3 itu nilainya sekitar 3 ya. Kalau 2 segini ya 3, kira-kira segini. Kalau θ-nya sama dengan 270 kan juga 0 kan, sama dengan 90 kan. Berarti sama-sama 10/3 di sini. Nah, kita sudah punya gambar seperti ini, berarti nanti elipsnya itu kira-kira begini ya. Set gitu ya. Anda bisa gambar lebih rapi lagi. Fokusnya di sini. Nah, itu fokusnya di sini, kemudian puncak garis arahnya di sini. Di X sama dengan min 5. Ini min 5 di sini. Ini puncaknya di 2 sama di 10 di sini. Kemudian dia memotong sumbu X di 10/3 dan minus 10/3 di sini. Pusatnya berapa ya? Tinggal tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari min 2 dan 10 itu berapa ya? 4 kayaknya. Titik 4,0 di sini. Ini garis arahnya. Nah, itu sketsanya. Pak, ini kok nggak menghadap? Karena ini elips gitu ya. Kalau ini parabola itu menghadap ke kanan, tapi karena elips itu maksudnya berarti menghadap ke kanan itu maksudnya badannya elips ini seolah-olah di sebelah kanan itu maksudnya. Ini ya, sebagian besarnya ini di sebelah kanan dari pusat koordinat. Tapi kalau dia parabola nanti, karena parabola itu membuka, maka dia kelihatan menghadap ke kanan gini. Kayaknya nggak membuka. Jadi anggaplah ini menghadap ke kanannya elips ya seperti ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Bisa difahami enggak ini? Halo? Bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Gambar yang agak bagus seperti ini, yang agak bagus ya. Karena ini saya ambil dari bukunya. Jadi ini 10,0, ini 2, pi.
Ini kalau dalam persamaan anu ya, persamaan polar, koordinat polar kan r, theta. Jadi 10,0, ini 2, pi r, theta. Di sini berarti dia tadi berapa? 10/3, pi per 2, yang ini 10/3, 3 pi per 2 ini ya, ini sama ini. Ini kalau kita mau ubah ke dalam sistem koordinat kartesius berarti di sini 10,0, ini min 2,0, ini adalah tadi berarti 0,10/3, ini 0,-10/3 gitu ya. Ini kira-kira gambarnya seperti ini. Terus garis arahnya di sebelah kiri tadi di X sama dengan min 5. Nah, ini satu lagi contoh, ini untuk yang contoh hiperbola. Nah, ini sekali lagi kalau kita punya persamaan seperti ini disuruh membuat sketsanya atau suruh menentukan poin-poin pentingnya. Ini karena ini nilainya belum 1, kita ubah dulu ke 1. Biar diubah ke 1 maka ini pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2 gitu ya. Biar yang ini jadi 1 ini. Nah, ini. Ini ada 1, oke, sudah oke ya. Kita bagi semua, kita bagi 2 semua, yang atas 12 bagi 2 jadi 6, 2 bagi 2 jadi 1, 4 sin theta bagi 2 jadi 2 sin theta. Ini ya. Jadi ini persamaan umumnya sudah dalam persamaan umum. Nah, nilainya sudah 1. Terus ini sin. Sin itu berarti kira-kira nanti hiperbolanya menghadap mana? Atas bawah atau kanan kiri? Atas bawah. Atas bawah ya. Berarti kalau kita punya kira-kira seperti ini, fokusnya selalu di sini ya. Ingat, yang berada pada pusat koordinat itu adalah fokus. Fokus di sini. Terus E-nya berapa? E-nya 2, sudah jelas ini. E-nya 2 dia hiperbola. D-nya berapa berarti? D-nya. Kalau ini nilainya 6, terus X-nya 2, D-nya berapa? 3, Pak. Ya, karena E kali D harus 6, 2 kali berapa untuk jadi 6, maka D-nya 3 gitu ya. D-nya 3, terus ini positif. Ini sin itu berarti atas bawah. Karena ini positif berarti 3 di sebelah kanan, di sebelah mananya ini? Di sebelah mananya fokus? Di atas, Pak. Atas. Berarti apa? Rumusnya apa? Persamaan garisnya apa? Jangan-jangan Anda salah nanti. Persamaan garisnya apa? 3 kan baru jaraknya. Nek persamaan garisnya apa? Y sama dengan 3 gitu ya. Ini Anda harus paham nih, maksudnya persamaan garis lurus itu apa gitu ya. 3 kan jaraknya, jarak dari fokus. Eksentrisitas, persamaan garis arahnya ini. Y sama dengan 3 ini ya, di sini. Berarti nanti puncaknya di mana? Halo? Puncak, salah satu puncaknya di sini toh, di antara fokus dan garis arah kan ya. Di sini nanti. Tapi kalau Anda mau tepat berapa, tinggal Anda masukkan nilainya. Ini tuh garis Y ini, sumbu Y atas ini, sumbu Y positif itu diperoleh saat tetanya berapa sih ini? Halo? Halo? Sumbu Y positif ini diperoleh saat nilai tetanya berapa? Lupa semua. Suara saya masih didengar nggak? Halo, cek. Suara saya nggak didengar. Ini loh. Kalau masih tolong dijawab. Ini sumbu Y positif. Ini diperoleh saat tetanya berapa, Cah? Pi per 2. Bingung loh. Pi per 2 ya, 90 derajat. Ini jadi kalau ini kan sumbu X positif itu kan 0. Berarti kalau sumbu Y positif itu kan berarti Pi per 2. Nah, Pi per 2 itu kita masukkan ke sini. Kalau Anda mau mendapatkan berapa puncaknya. Kalau ini kita masukkan Pi per 2 nilainya berapa? Sin Pi per 2 berapa? 1. 1. Berarti ini 1 plus 2 kali 1 berapa?
3. Berarti R-nya berapa? 2, Pak. 6/3, 2. Jadi di sini, ini puncak, salah satu puncak hiperbolanya di sini. Berarti nanti kita akan mendapatkan, oke, kalau mau Anda lebih bagus lagi, ini yang pertama, puncak pertama, terus memotong sumbu X-nya. Berarti di sini kita masukkan nilai berapa? Di X positif kita masukkan nilai theta berapa? 0. 0. Sin 0 berapa? 0, Pak. 0. Oh, berarti ini nilai R-nya berapa? 6. 6. Berarti ini 6 ya. 6 berarti 2 kalinya ini. Berarti sekitar di sinilah ya. Anggaplah di sini 6. Berarti nanti pasti di sini juga 6. Saat theta sama dengan pi juga pasti 6. Dia simetris kok. Jadi karena kalau pi kan juga 0. Jadi 6/1 juga 6. Berarti nanti gambarnya itu kira-kira begini ya. Ini. Tapi masalahnya ini kan dia hiperbola, bukan elips, bukan parabola. Berarti ada satu lagi itu. Kalau satunya menghadap ke sini, berarti satunya lagi kira-kira menghadap ke mana? Berada di mananya? Hiperbola kan saling berhadapan, toh, Cah? Satunya lagi di mana? Di atas. Atas, Pak. Di atas. Tapi masalahnya di atas puncaknya berapa? Nah, untuk menentukan itu ambil tetanya sama dengan 3pi/2 atau 270 derajat. Harusnya memang ke bawah ini harusnya. Tapi nanti pasti Anda akan mendapatkan nilainya mungkin mungkin minus. Coba kalau kita ambil sin theta, tetanya sama dengan 3pi/2 atau 270 itu berapa nilainya? -1. -1 kan? 2 kali -1 kan berapa? -2 ya. 1 -2 berapa yang bawah ini berarti? -1. 6/-1 berapa? -6. Pak. -6. Nah, itulah. Itu kalau Anda dulu ingat cara menggambar di koordinat polar, harusnya itu ke bawah. Harusnya pi/2 itu ke bawah. Sudut pi/2 itu ke bawah, tapi karena nilainya -6, maka dia arahnya kebalikan ke sana. Berarti 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi justru saat nilai tetanya sama dengan pi/2, 3pi/2, R-nya itu berada di sini. Berada di 6 ini. 6 positif karena dia harusnya adalah minus 6-nya dari 3pi/2 gitu ya. Berarti 3pi/2 arahnya ke bawah, maka minus 6-nya arahnya ke atas, itu maksudnya gitu. Berarti puncak keduanya berada di sini. Berarti ini gambarnya kira-kira begini ya. Alah, salah ya. Kira-kira anggaplah bagus itu aja ya. Kira-kira beginilah ya. Tuh. Ini yang atas. Puncak pertama di 2 ini, puncak satunya di 6 ini. Berarti garis arahnya kalau mau cari satunya lagi ya di sini sama di ini. Kalau ini jarak ini ke sini 1, berarti jarak ini ke garis arah juga 1. Berarti di sama dengan 5 nanti. Ini garis arah yang kedua di sini. Itu kira-kira sketsa ininya. Cara menggambar maupun cara menentukan nilai-nilai penting dari suatu irisan kerucut yang persamaannya diberikan dalam persamaan koordinat polar. Ini kalau mau gambar yang bagus, ini ada. Ini ya, di 6. Ini nampak, ini kok 6pi/2, karena harusnya adalah -6 3pi/2 itu ya. Karena dia -6 3pi/2 itu bisa berubah jadi 6pi/2 ini. Garis arahnya di sama dengan 3. Terus ini di 2,pi/2 tadi, ini 6,pi, ini 6,0 tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah paham belum? Bertanya. Ya silahkan, Mas. Saya masih bingung yang -6 jadi 6. Nah, ini kan, ini tadi toh. Ini tadi kok sini ya. Karena tadi Mas, jadi ini harusnya sudah selesai di persamaan ini dulu. Di persamaan polar. Dulu waktu bab yang pertama, sumbu koordinat dalam persamaan polar,
Anda pernah lihat video saya yang ini nggak, Mas? Cara menggambar grafik pada koordinat polar, Anda sempat menonton nggak? Sempet, Pak. Nah, sampai selesai. Iya, Pak. Nah, itu jadi gini. Saya ambil yang longgar di sini aja. Jadi kalau kita punya ini, kita punya sumbu koordinat polar yang kita impitkan, yang kita berimpitkan pada sumbu koordinat kartesius. Ini kan harusnya kartesius, tapi biar gambarnya mudah itu polarnya kita impitkan pada kartesius. Jadi X ini kita anggap sebagai sumbu utama polar. Jadi gini, Mas, kalau kita punya titik 0 di sini, ini 0 kartesius sekaligus sebagai 0 polarnya gitu ya. Terus kita punya persamaan tadi, misalkan persamaan R itu, misalkan R itu sama dengan 2, yang simpel aja ya, 2 sin theta gitu, Mas. 2 sin theta. Ini, Mas. Ini mau kita gambar ke sini. 2 sin theta ini kalau cara menggambarnya kan dengan cara memasukkan nilai-nilai tetanya. Ya nggak, Mas? Mulai dari 0 sampai 360 derajat. Betul nggak? Nah, saat nilainya 0, R-nya berapa, Mas? 0. 0, karena 2 kali 0 ya. Sin 0, 0, 2 kali 0, 0. Berarti saat harusnya kan 0 di sini. Theta 0 berarti mengarah sumbu X positif. Tapi karena nilainya R 0, berarti dia titiknya tetap di sini. Gitu. Terus, saya ambil nilai-nilai yang bagus aja. Saat tetanya sama dengan 30, Mas. Sin 30 berapa? Setengah. Setengah. 2 kali setengah berapa, Mas? 1. 1 lah. Cara gambarnya itu bukan 1 di sini, tapi maksudnya kita cari dulu sudut 30 derajat itu seberapa. Kan gini. Ini kira-kira segini ya. Ini 30 derajat. Jadi segini itu sudutnya adalah 30 derajat ini. Terus jari-jarinya sejauh 1. Jadi saat penyimpangan ininya, saat penyimpangan jari-jarinya 30 derajat ini, panjangnya sama dengan 1. Kita anggap 1 itu segini. Jadi ini ke sini satu satuan. Paham belum, Mas? Paham ya? Nah, jadi terus ini, saat tetanya sama dengan 90, sin 90 berapa, Mas? 1, Pak. Berarti R-nya berapa? R-nya 2. Nah, 2. Jadi ini 1 segini, 2 segini. Jadi saat 90 kan dia berarti searah dengan sumbunya positif kan, Mas? Betul nggak, Mas? Iya, Pak. Berarti R-nya di sini. Jadi ini. Ini titik 2,90. Ini titik 0,0. Ini tadi titik berapa tadi? 1,30. 30 derajat maksudnya. Ini titik 0,90 derajat. Sorry, 2,90 derajat. Terus kita ambil yang nilainya bagus juga, 120. Sin 120 derajat berapa, Mas? Semua sin positif, masih positif ya. Senilai dengan berapa? Sin 120 senilai dengan 30 kan? Ya enggak? Iya, Pak. 120 itu kan 90 plus 30. Nah, berarti kan sama dengan sin 30. Berarti berapa? Berapa nilai sin-nya? Halo? Setengah kan? Suara saya masih kedengaran jelas? Putus-putus? Halo? Suara saya masih terdengar dengan jelas nggak ya? Mungkin yang tadi yang putus-putus ya. Jadi saat 120 itu berarti di sini sudutnya. 120 itu di sini. Karena dia 90 plus 30, dia 1 karena ini setengah. Setengah kali 2 itu 1. Berarti kira-kira seginilah ya. Ini adalah titik 1,120. Terus saat pi, sin pi. Nggak harus yang jawab, nggak harus pas yang tadi, yang lain boleh jawab. Sin pi. Pi berapa sin pi? 0, Pak. Pak. Halo? 0. Sin pi 0 ya? Berarti R-nya 0. Berarti saat harusnya ke arah kiri, tapi karena R-nya 0, dia di sini lagi. Itu ya. Terus 150 derajat. 150 itu di sini. Sorry. 150 tuh. Ini aja. 270 aja. 270 berapa?
Min Satu, 1. Halo. Pak. Nah, min 1 ya, karena itu di kuadran 3 ya, nilai sin di kuadran 3 kan negatif ya. Min 1 kali 2 berapa? Min 2. Nah, itu yang nanti mau ditanyakan. Gini, Mas. Harusnya 270 kan searah dengan y negatif, Mas. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau nilainya saat 270 itu 2, titiknya akan berada di sini, Mas. 1, 2. Di sini. Tapi, saat nilainya 270 itu berapa R-nya, Mas? Min 2, Pak. Min 2 kan? Nah, karena dia min 2, maka arahnya itu berlawanan dari arah sudutnya, itu maksudnya, Mas. Arah sudutnya itu ke bawah, tapi karena jari-jarinya negatif, berarti arahnya malah ke atas. Senilai 2, berarti sama-sama di sini titiknya. Paham belum, Mas? Paham, Pak. Paham ya? Nggak bingung ya? Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi dapatnya dari situ tadi, paham ya? Semoga paham. Paham, Pak. Jadi nanti kalau digambar, saya nggak tahu gambarnya bentuknya apa ini. R2 sin theta itu gambarnya kayak gimana. Nanti bisa ada gambar sendiri lah ya. Tapi saya tuh mengambil titik-titik penting tadi aja. Tadi itu, Mas, penjelasan di sini tadi. Kenapa kok saat nilainya 3, makanya di sini, Mas, ini ada kata-kata ini kan. Min 6,3 pi per 2 itu sama dengan 6, pi per 2. Kenapa? Karena saat sudutnya 3 pi per 2 yang harusnya ke bawah, itu R-nya itu malah minus. Karena R-nya minus, maka arahnya ke arah kebalikan dari sudutnya. Maka ke atas ini. Udah paham ya, Mas? Paham, Pak. Oke. Satu lagi, biar makin paham. Ini. Tadi di sini. Di sini ada 330 derajat di sini. 330 derajat itu sinnya berapa, Mas? Setengah. Setengah apa min setengah? Min setengah. Ini di kuadran 4. Nilai sin di kuadran 4 negatif atau positif? Min Min kan? Berarti kan min setengah. Min setengah kali 2 berapa, Mas? min 2. Min 1. Min 1 lah. Harusnya kan 350 derajat kan harusnya ke serong kanan bawah itu, Mas. Ya enggak? Iya, Pak. Halo. Tapi karena nilainya negatif, min 1 tadi, maka arahnya kebalikan dari arah sudutnya. Berarti ke arah mana, Mas? Serong kiri. Ke sini, sejauh 1, berarti di sini, Mas. Maka titik min 1,350 derajat itu sama dengan di sini. Karena yang harusnya 350 derajat ke bawah ini, tapi karena negatif, maka arahnya sebaliknya ke arah sana, sejauh 1. Paham belum, Mas? Paham, Pak. Oke, semoga paham ya. Itu ya, jadi maksudnya nilai negatif pada sistem koordinat polar nanti seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, kalau ada nggak usah malu sama temennya, nggak usah sungkan. Karena justru kalau Anda bertanya gini nanti Anda akan makin paham. Apalagi yang Anda bingungkan, semoga tidak bingung lagi. Ada lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Semoga sudah paham tadi masalah persamaan polar ini, sangat kerucut pada persamaan polar ini. Jadi apa namanya, bentuk umumnya seperti ini. Terus maksudnya perbedaan cos dan sin tadi apa? Terus maksudnya perbedaan plus minus di sini tadi apa? Semoga Anda sudah paham semua. Terus sudah banyak contoh-contoh juga tadi. Semoga Anda juga makin paham. Satu slide lagi. Apa sih kelebihannya gitu ya? Kelebihan persamaan dalam koordinat polar ini apa? Ini akan memudahkan kita saat melakukan rotasi. Rotasi itu perputaran benda gitu ya. Beda dengan kalau kita menggunakan pada sistem koordinat kartesius. Ini harusnya materi berikutnya ya, bab 6. Ini akan saya jelaskan besok pada kelas yang B. Nanti kalau ini terjadinya pergeseran atau ini, kalau pergeseran nggak masalah sih. Kalau pergeseran itu hanya nanti merubah pada titik pusat saja kan. Yang awalnya bentuknya persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat menjadi
X min H kuadrat, terus yang Y menjadi Y min K kuadrat itu. Tapi kalau dia berubahnya itu karena rotasi sumbu, nah itu akan menyebabkan terdapatnya suku XY, X kali Y ini, gitu ya. Kenapa? Karena di sini saat kita melakukan rotasi sumbu, itu perubahan sumbunya X itu menjadi ini. X itu menjadi X aksen cos theta, min Y aksen sin theta, terus Y-nya itu menjadi X aksen sin alpha, sorry kok theta ya, alpha tadi, plus Y aksen cos alpha. Jadi karena terus kalau nilai X dan Y itu dikuadratkan, itu nanti yang akan menyebabkan munculnya suku X suku X kuadrat ada, suku XY ada, suku Y kuadrat ada, suku X ada, suku Y ada, terus suku konstan ada. Tapi kalau kita menggunakan koordinat polar, kalau kita menggunakan koordinat polar ini, kemudian kita melakukan rotasi, nah, kita cukup merubah pada bagian ini saja, bagian bawah aja ini, tetanya ini aja. Ini. Yang awalnya itu adalah ini, yang awalnya persamaannya adalah R sama dengan 10/3 min 2 cos theta, terus persamaan itu dirotasi sejauh pi per 4, pi per 4 itu berarti 45 derajat ya. Kan ini yang awalnya gambarnya mendatar seperti ini menjadi agak serong miring gini, miring ini, agak miring ini. Lah, kita mudah ternyata merubah persamaannya. Dia tidak berubah drastis, tidak kacau. Jadi cuman tetanya ini dikurangi pi per 4 itu aja. Misalkan nanti dia diputar sejauh 90 derajat, dia menjadi tegak ke atas gini. Nanti dia cukup persamaannya menjadi 10/3 min 2 kali cos theta minus pi per 2 gitu aja. Itu mudahnya ini ya, koordinat polar itu memudahkan kita saat melakukan rotasi-rotasi bangun datar seperti itu. Tapi memang kalau translasi lebih mudah di koordinat polar, koordinat kartesius. Translasi berarti digeser. Kalau ini digeser pusatnya, misalkan digeser ke arah gini itu, misalkan gini, memang nanti kalau dia dalam koordinat polar dia akan lebih kacau. Kalau dalam koordinat kartesius dia enak, teman X sama Y-nya tinggal dikurangi H sama dikurangi K. Ya, tapi kalau pada rotasi sumbu lebih enak pada koordinat polar, gitu ya. Itu jadi ini tadi, cuman tinggal mengurangkan sudutnya, gitu ya. Sudut rotasinya berapa, tinggal dikurangkan pada tetanya sehingga menjadi ini tetanya. Theta min pi per 4 masuk ke persamaan ini, jadi nggak banyak berubah. Persamaan yang awalnya adalah bawah ini, cuman berubah pada bagian sudut ini aja. Paham maksud penjelasan saya ini?